Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali untuk diskusi mengenai teknik analisa data menggunakan statistika. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai analisa data menggunakan uji N-GAN. Baik, rekan-rekan sekalian, mari kita bahas terlebih dahulu apa sebenarnya uji N-GAN. Analisa data menggunakan uji N-GAN. N ini sebenarnya singkatan dari normalized gain, artinya uji gain yang ternormalisasi. Uji N-GAN merupakan uji yang dapat memberikan gambaran mengenai peningkatan skor antara sebelum dan sesudah diberikannya sebuah treatment. Misal, apabila dalam bidang pendidikan, misalkan pembelajaran, apabila kita ingin melihat seberapa besar peningkatan treatment atau suatu metode pembelajaran yang kita terapkan, kita bisa melakukan pengujian menggunakan uji N-GAN. Pengujian N-GAN ini merupakan satu metode yang cocok untuk diterapkan ketika seorang peneliti ingin melihat ada tidaknya perkembangan dari sebuah perlakuan. Jadi ada tidaknya perkembangan itu bisa berupa peningkatan ataupun penurunan. Nah, rekan-rekan sekalian, untuk formulasi N-GAN ini dapat kita lihat di sini. Untuk menentukan N-GAN seberapa besar peningkatannya, kita bisa hitung dengan cara skor post-test dikurangi dengan skor pre-test, kemudian dibagi dengan skor maksimum dikurangi dengan skor pre-test. Berikut ini kita akan membahas mengenai bagaimana penggunaan uji N-GAN dalam suatu penelitian. Misal, seorang guru ingin melihat apakah penggunaan model pembelajaran Team Games Tournament atau disingkat TGT mampu meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami materi statistika. Nah, prosedur penelitiannya, sebelum diterapkan model pembelajaran TGT, guru perlu mengumpulkan data pretest, yaitu data pretest untuk mengukur kemampuan statistik siswa. Jadi sebelum diterapkan model pembelajaran TGT, kita ukur dulu bagaimana kemampuan statistik siswa. Lalu selanjutnya, setelah model pembelajaran TGT diterapkan, guru akan memberikan post-test. Sehingga pada penelitian ini, peneliti akan memiliki dua buah data, yaitu data pretest dan data post-test. Baik, rekan-rekan sekalian, kita akan memanfaatkan Excel, ya. Kita akan menggunakan Excel untuk membantu kita dalam menentukan N-GAN skornya. Nah, misal dari penelitian yang sudah kita rencanakan di awal tadi, kita sudah mendapatkan data pretest dan data post-testnya. Kita membuat tabulasi data hasil pretest dan post-test dalam sheet Excel. Misal, penelitian tadi melibatkan 13 orang responden. Jadi di kolom nomor ini ada 13, kode siswa ini adalah siswa-siswa yang terlibat. Saya berikan kode A1, A2 sampai A13. Kemudian ada nilai pretest dan nilai post-test dari masing-masing responden atau peserta didik yang terlibat dalam pembelajaran TGT. Ingat kembali, untuk formulasi N-GAN tadi, N-GAN dapat dihitung dengan membagi skor post-test dikurang skor pre-test dengan skor maksimum dikurang skor pre-test. Sehingga kolom-kolom yang perlu kita siapkan di Excel yaitu untuk nilai post-test dikurang pre-test, kemudian kolom selanjutnya skor maksimum dikurangi dengan pre-test, lalu ada N-GAN score, kemudian N-GAN score ini kita buat dalam bentuk persentase. Oke, rekan-rekan sekalian,
Karena data pretest dan data posttest sudah kita dapatkan, kita dapat mengisi kolom posttest dikurang dengan pretest. Kita dapat menggunakan formula di Excel. Oke, sama dengan kemudian nilai posttest ini kita kurangkan dengan nilai pretest. Kemudian kita enter. Lalu kita dapat mengkopinya, menarik formulasi ini. Oke, sehingga data posttest dikurang pretest dari masing-masing siswa sudah terisi. Lalu selanjutnya kita mengisi skor maksimum dikurang pretest. Nah, dalam hal ini skor maksimumnya adalah 100. Maka kita dapat mengisi kolom ini dengan menuliskan sama dengan 100 kita kurangkan dengan nilai pretest yang ada di sini. Kemudian kita enter. Lalu setelah itu kita sorot. Nah, pada bagian posttest dikurang pretest dan skor maksimum dikurang nilai pretest sudah terisi. Maka selanjutnya kita dapat menghitung berapa n-gain score-nya. N-gain score ini bisa kita hitung dengan membagi nilai posttest dikurang pretest. Ini kita bagi dengan skor maksimum dikurang dengan pretest. Kemudian kita enter. Oke, kita sorot kembali sehingga setiap siswa sudah memiliki n-gain score-nya. Lalu kita ubah, kita bisa n-gain score ini kita bisa ubah ke dalam bentuk persen. Ubah dalam bentuk persen. Ini. Oke, 0,43 itu adalah 43%. Kemudian bisa kita sorot. Setelah kita menghitung n-gain score dari setiap siswa, maka langkah selanjutnya kita hitung rata-ratanya. Kita dapat menghitung rata-rata. Kita dapat mendeskripsikan rata-rata hasil pretestnya dengan fungsi sama dengan average kita sorot dari siswa yang pertama sampai siswa ke-13. Oke. Kemudian untuk rata-rata average dari nilai posttestnya kita sorot. Kemudian enter. Lalu setelah kita menghitung rata-rata nilai pretest dan posttest, kita juga bisa menghitung berapa sebenarnya n-gain score-nya dengan menghitung rata-rata n-gain score dari seluruh siswa. Kita isikan sama dengan average. Oke, kita sorot. Kemudian kita hitung rata-ratanya. Jadi di sini diperoleh bahwa n-gain score-nya yaitu sebesar 0,45 atau sebesar 45%. Setelah kita menemukan rata-rata n-gain score-nya ini, maka kita dapat menginterpretasikan seberapa peningkatan yang diberikan dari model yang sudah diterapkan. Di sini ada kriteria dari nilai n-gain. Apabila nilai n-gain-nya kurang dari 0,3, maka peningkatannya masuk pada kategori rendah. Apabila n-gain skornya di antara 0,3 sampai 0,7, maka kriteria peningkatannya masuk pada kategori sedang. Sedangkan apabila nilai n-gain skornya lebih besar dari 0,7, maka peningkatannya termasuk dalam kategori tinggi. Oke, referensinya bisa diakses dari Hague tahun 1999. Setelah kita menghitung, menganalisa datanya, maka kita dapat menginterpretasikan dari hasil perhitungan ini, maka kita dapat simpulkan bahwa model pembelajaran TGT mampu meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami materi statistika dengan kategori peningkatan sebesar 45% atau masuk kategori sedang. Ya, kalau kita tuliskan
berdasarkan hasil uji N-GAIN menunjukkan N-GAIN score sebesar 0,45 dengan kategori sedang. Oke. Jadi 0,45 itu kan rank antara 0,3 sampai 0,7 sehingga kategorinya masuk sedang. Oke. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran TGT mampu meningkatkan kemampuan memahami materi statistika dengan kategori sedang. Oke, jadi begitu rekan-rekan sekalian bagaimana cara menggunakan uji N-GAIN untuk menganalisa data yang tujuannya untuk melihat apakah suatu treatment atau suatu perlakuan itu memberikan peningkatan ataupun penurunan. Pada kasus ini ternyata model TGT mampu meningkatkan kemampuan memahami materi statistika dengan kategori peningkatan sedang. Oke, rekan-rekan sekalian, itu penjelasan mengenai N-GAIN score. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.